Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa setiap hatimu, saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan setiap hati datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati kita, mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Kami bawa ucapan syukur, setiap hati kami datang Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Sebab Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami malam hari ini. Kami mau menyatakan setiap doa iman kami Tuhan. Dalam segala perkara apapun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami selalu percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara. Engkau pegang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang tidak pernah melepaskan hidup kami. Dengan iman kami bawa setiap hati kami malam hari ini. Kami mau nyatakan bahwa kami berpegang teguh pada Engkau. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami pegang teguh hanya nama Yesus. Mari malam hari ini bawa setiap hatimu. Mari sembah Dia. Mari bawa ucapan syukurmu, nyatakan kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagimu. Dengan iman sama-sama kami mau katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya Tuhan. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang hanya padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama angkat hatimu, naikkan pujian ini dengan sungguh. Mari bersama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Katakan imanku, iman yang hanya kepadamu.
kuasa ya Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. Kau sediakan yang terbaik bagiku. Amin Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hanya kepada Tuhan kami menyerahkan seluruh iman kami. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan segenap hati dan hidup kami. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya harapan hidup kami, satu-satunya perlindungan kami, satu-satunya jawaban hidup kami. Padamu kami berseru, kepadamu kami berdoa. Hanya Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Kau yang mengalami dalam lembah gelap. Dari setiap pergumulanmu itu naik di hadapan Tuhan dan nyatakan, asal Kau di sampingku. Kami berserah penuh karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya hanya kepadamu. Percaya rencanamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya kepadamu kami berseru, kami percaya. Ini setiap doa kami Tuhan, ini seruan hati kami. Kami mau nyatakan hanya kepadamu. Segenap hati kami mau berseru, kami mau nyatakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau besar Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima
sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan dengan segenap hatimu, mari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun persoalan kami, Engkau yang berjanji menyertai kami. Dan karena itu Tuhan, ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar kami sungguh-sungguh hidup mengikuti jalan dan kehendak Tuhan. Supaya kami kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kamilah yang harus menyesuaikan jalan kami dengan jalan Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan jalanmu dengan jalan kami. Terima kasih Bapa berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ngomong luar biasanya itu agak semangat ya. Apa kabar? Nah, begitu baru hidup ya. Iya Bapak Ibu, ya hari-hari ini, bulan ini gereja ini sedang berbicara tentang temanya doa. Dan kita sudah sering mendengar khotbah dari pendeta-pendeta tentang doa yang dijawab Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah tentang doa yang tidak dijawab Tuhan. Karena sebenarnya banyak yang tidak dijawab daripada dijawab. Iya Pak ya? Ngaku ya. Saya mau tanya, doa saudara itu lebih banyak dijawab atau tidak dijawab? Yang lebih banyak tidak dijawab angkat tangan. Yang lebih banyak dijawab angkat tangan. Yang gak pernah berdoa pulang saja. Ini gak ada yang angkat tangan loh satu-satu pun. Yang berarti gak pernah berdoa ini ya. Saya jujur mau tanya sama saudara, yang doanya banyak gak dijawab, angkat tangan. Jujur gak usah malu. Ya, gak usah malu, Tuhan juga tahu kok. Yang banyak dijawab doanya, sekali lagi. Yang lain memang gak pernah berdoa berarti. Ya, agak-agak kepala batu juga di jemaat ya. Cuma ditanya gitu gak mau jawab loh. Padahal ini penting untuk khotbah saya hari ini, tapi sudahlah ya, daripada kita memaksakan diri malah jadi berdosa. Bapak Ibu, seringkali kita tuh kan pengen toh doa terus dijawab Tuhan. Orang tuh kan berdoa niatnya supaya dijawab. Ya, berdoa supaya dijawab. Tapi seringkali kita sudah berdoa tapi ternyata tidak ada jawaban. Ketika doa kita nggak dijawab, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan saudara? Ya, siapa yang sering doa dulu? Saya curiga nih memang gak pernah doa orang-orang ini. Makanya kayak agak aneh gitu ya. Kita mau ngomong soal doa, ternyata orangnya gak pernah doa. Dalam hatinya dia, Bu, saya aja gak pernah doa. Ngapain ibu khotbah tentang doa? Tapi ya sudahlah, saya harus menyampaikan. Mau saudara doa atau tidak, tugas saya menyampaikan. Yuk kita buka saja langsung ya. Di dalam Mazmur 13. Ya kita lihat saudara.
Ini kisah tentang Daud, doanya Daud kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sana, judulnya itu apa dalam perikop itu? Doa kepercayaan. Kalau Daud sampai menulis doa kepercayaan, memang harusnya kan orang berdoa itu karena percaya. Tapi judulnya ini doa kepercayaan, berarti hampir tidak percaya. Sampai dia harus meneguhkan doa kepercayaan. Ya, kalau berdoa dengan percaya tuh gampang. Tapi waktu kita berdoa saat keadaan tidak enak, saat doa kita tidak dijawab, kita disuruh berdoa tuh kayaknya aduh seperti gimana begitu ya. Judulnya adalah doa kepercayaan. Di dalam Mazmur ini ada dua unsur, ada ratapan dan ada harapan. Ada ratapan dan ada harapan. Ayat yang di sana dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Ini Daud yang menulis doa ini. Baca bersama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik. Bapak Ibu, ya pernah nggak kita ini bertanya sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi aku menderita? Tuhan berapa lama lagi aku nih doa minta jodoh nggak dikasih-kasih. Ada di sini yang berdoa minta jodoh? Ya, yang sudah umur-umur di atas kepala. Ya, 27, 28, 29 ya. Ada yang berdoa minta jodoh? Enggak ada, semua sudah menikah. Ya. Walau belum umur nikah kau sudah harus berdoa minta jodoh loh dari sekarang yang terbaik ya. Jangan pacaran dulu, doa dulu minta jodohnya dulu. Supaya Tuhan mulai kirim nih ya. Kalau kau sudah berdoa enggak usah kau berusaha lagi cari-cari ya kanan kiri coba-coba. Nanti capek sendiri. Banyak di antara kita yang berdoa Tuhan untuk keuangan saya. Kenapa enggak terjadi terobosan? Kita berdoa untuk masa depan kita. Kenapa belum ada kayaknya titik-titik terang? Padahal Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan, carilah maka kamu akan. Kita amini nggak ayat itu? Amini. Tapi berapa banyak seringkali dalam hidup kita, dalam pengiringan kita pada Tuhan, kita tidak mengalami itu. Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan aku jomblo? Berapa lama lagi Tuhan gak ada kerjaan? Berapa lama lagi Tuhan bisnisku begini-begini aja? Berapa lama lagi Tuhan suamiku belum bertobat? Berapa lama lagi anak-anakku gak tobat? Itu kan menjadi pertanyaan kita kan? Dan Bapak Ibu ya, ini udah mau kiamat makanya panas ya. Neraka mulai bocor nih, benar, bertobat ya. Ketika Daud itu bertanya, kita tahu bersama Daud ini adalah seorang yang sangat dipakai Tuhan menjadi raja atas Israel. Tetapi saudara, persoalan mulai muncul justru ketika Daud ini menggenapi rencana Tuhan. Waktu dia mengalahkan Goliat. Sebelum mengalahkan Goliat, Daud itu cuma seorang gembala kambing domba.
Dia bahkan bukan prajurit, dia cuma anak yang terbuang. Nggak disekolahin prajurit karena memang secara potongan nggak masuk. Ya, makanya papanya bilang, kamu gembalakan kambing domba aja itu yang berapa ekor tok. Di antara semua keluarganya Daud yang paling terbuang. Dan Tuhan itu selalu pakai orang-orang yang memang terbuang. Tapi jangan kau yang membuang dirimu. Yang penting kau hidup benar, amin. Kalau kau sudah terbuang tidak benar lagi sudah jadi sampah. Tapi kalau kita terbuang tapi hidup benar, Tuhan bisa pakai hidup kita. Lalu ketika Daud mengalahkan Goliat, itulah titik awal Daud dipromosikan Tuhan. Ya, ketika Daud waktu itu cuma mau mengantar makanan, disuruh papahnya toh, Daud kamu pergi ke medan pertempuran, antar itu makanan buat kakak-kakakmu yang lagi di medan pertempuran. Ketika Daud tiba di medan pertempuran, ternyata Goliat lagi menantang bangsa Israel. Ya, sudah berhari-hari dia menantang, tapi tidak ada satupun prajurit yang berani maju. Ketika Daud ada di situ, Daud bilang, siapa ini ya orang yang tidak bersunat ini berani-berani menghina nama Tuhan. Lalu Daud maju dan hanya satu pukulan dari katapel lalu kena ke dahinya Goliat, lalu Goliat mati. Siapa yang bikin mati? Tuhan. Karena secara manusia kan tidak mungkin loh. Masa cuma dengan satu batu aja terus Goliat bisa mati. Tapi bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Justru ketika Daud mengalahkan Goliat itu kan satu Daud gak pernah tahu kalau hari itu menjadi hari promosi Tuhan buat dia loh. Dia kan cuma pergi antar makanan aja kan. Bener gak? Saudara, ketika Daud akhirnya dipromosikan Tuhan, dia menang lawan Goliat. Dia nggak pernah tahu kalau hari itu Tuhan promosikan dia loh. Waktu kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, nggak usah cari-cari mau angkat diri, mau berusaha. Kau jalani aja hidup dalam perkenanan Tuhan. Tiba-tiba kau ketemu satu momen dan ternyata itu Tuhan lagi mau mengangkat, mempromosikan engkau, amin. Justru ketika Daud dipromosikan, orang tiap hari muji-muji Daud, saudara. Daud hebat mengalahkan Goliat. Semua tentara Israel nggak ada yang berani. Ya Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lah digituin terus, lama-lama raja ini, Saul ini juga jadi iri dong. Ya ini kok yang dieluk-elukan Daud terus ya, kok bukan saya, kan yang raja itu saya. Nah iri hatinya ini dia pengen bunuh Daud, saudara. Dari situlah Daud ini dikejar-kejar. Kenapa Daud berdoa seperti ini, saudara? Kalau musuhmu itu cuma satu orang, teman karibmu yang memusuhi engkau, atau teman-temanmu di sekolah, itu mah biasa. Yang musuhi Daud seluruh tentara Israel bersama dengan rajanya, dan semua dikerahkan untuk cari Daud. Kalau saudara jadi Daud, apa yang saudara lakukan? Semua tentara Indonesia dikerahkan sama presiden cari yang namanya orang ini, ya misalnya namamu Tony atau Debbie. Saudara bisa tidur enggak? Jawab saya, sudah keringetan ini. Malah cuma melongo saja. Ini saya bertanya saudara ya. Kalau saudara jadi Daud, satu negara nyari saudara, semua tentara, presiden suruh nyari saudara, bisa tidur? Begitu dong. Saya sudah keringetan khotbah mah. Melongo saja, nggak tahu juga masuk apa tidak itu di otak ya. Jadi kan saya yakin orang normal kita, saudara, kalau menghadapi yang begitu pasti sudah tidak bisa tidur. Jangankan dikejar tentara satu negara, dikejar debt collector satu aja. Ada yang pernah merasakan? Nggak usah angkat tangan. Ya. Kita dikejar satu debt collector saja pasti sudah tidak bisa tidur. Apalagi Daud, seluruh tentara Israel dikerahkan cari dia. Aduh, itu setiap hari. Dan dia itu kan bukan karena kesalahannya toh. Kira-kira salahnya Daud apa? Kalau kita jadi Daud, saya itu membayangkan jadi Daud memang jadi orang yang dimuliakan Tuhan tuh enggak enak. Seringkali kita ini bukan karena kesalahan kita loh. Kan Daud enggak bikin salah toh. Dia nolong bangsa Israel kalahkan Goliat orang Filistin yang menantang seluruh bangsa Israel. Dia enggak salah. Dia cuma datang, dia kalahkan. Loh memang harusnya dia dapat penghargaan dong. Dia dimuliakan dong.
Tapi sebaliknya justru karena dia melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh, dia menyelamatkan bangsanya, tapi bukan yang dia terima tuh yang enak. Justru dia dipermalukan, malah dia dicari-cari untuk mau dibunuh. Bapak Ibu, kalau doamu belum dijawab sekarang, coba tolong pastikan dulu engkau itu menderita karena kehendak Tuhan atau karena kebodohanmu atau karena kesalahanmu. Masalah itu terjadi ada dua hal, karena Tuhan izinkan. Kita benar, tapi Tuhan izinkan. Yang kedua, masalah itu terjadi karena memang kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Nah, itu kita perlu bertobat. Daud waktu itu dia bertanya, Tuhan saya salah apa? Saya itu cuma kalahkan Goliat loh. Dan itu doa yang saya bayangkan Daud itu berdoa itu sudah bertalu-talu. Karena kenapa saudara? Di depan mata ini kematian. Dia ini mau dicari seluruh tentara. Dan itu gak gampang, dan itu gak mudah. Daud berdoa dengan segenap hati. Dan dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi engkau melupakan aku? Terus menerus kau lupakan. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dia berdoa dan rasanya mentok, tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan yang seperti itu, saya yakin dan percaya memang ya rasanya saya tidak bisa membayangkan bagaimana. Dan wajar kalau Daud tuh bertanya berapa lama lagi. Dikejar-kejar orang, satu malam aja terasa seperti 1000 malam ya. Nah, Daud itu tidak melihat pertolongan Tuhan. Ya kalau orang berkenan sama Tuhan tuh kan enak ya. Misalnya dikejar terus tentaranya langsung mati semuanya ya. Kita kan orang Kristen suka begitu kan. Kalau ada apa-apa gitu ya terus kita lihat gini, luar biasa gitu ya. Ada orang mau bunuh kita atau orang mau jahatin kita, tiba-tiba kita dengar, dia kepleset loh masuk di got. Seneng gak kita? Kalau ada orang mau jahatin kita lalu kita dengar, dia sekarang gila loh. Ya, itu kan orang Kristen banyak begitu toh. Tapi ini Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak menolong, Tuhan membiarkan Daud. Disinilah emosinya Daud diuji, keakuannya diuji. Dan kalau Tuhan belum menjawab, saudara jangan buru-buru ya menghakimi Tuhan. Pak, boleh tolong tisunya Pak? Udah kepanasan banget nih saya ya. Thank you ya Pak ya, terima kasih. Saudara, dan disinilah letaknya ketika kita ini lagi diuji Tuhan, doa kita belum dijawab, jangan terburu-buru kita menghakimi Tuhan. Jangan terburu-buru menghakimi Tuhan. Nah itu ada kipas angin tuh. Terima kasih ya. Ya, jangan terburu-buru engkau menghakimi Tuhan. Kita nggak usah lihat kipas anginnya, lihat saya saja. Ya, thank you. Wah, agak maju sedikit lagi, boleh ya? Terima kasih. Tepuk tangan dong saudara. Upahmu besar di sorga dan di bumi ya. Nah ini baru agak dingin, puji Tuhan. Saudara, ketika doa kita nggak dijawab, maka hal pertama jangan terburu-buru engkau berprasangka atau menghakimi Tuhan. Seringkali orang Kristen itu suka menghakimi Tuhan. Kenapa ya Tuhan itu enggak jawab? Kenapa ya? Kenapa ya? Ngambek aja, enggak usah ke gereja, udah enggak usah begini, enggak usah kolektor, enggak usah perpuluhan, enggak usah gini, enggak usah pelayanan. Buktinya Tuhan enggak jawab. Justru hal terpenting ketika kita doanya belum dijawab, disinilah Tuhan lihat kita lagi bermain dengan emosi kita nih loh. Ya, dengan keakuan kita sendiri ini loh. Makanya judul perikopnya Daud tulis apa? Doa kepercayaan. Ketika doamu belum dijawab, justru disitulah Tuhan sedang menilai. Ini tes yang paling penting bagi kita. Waktu doa kita nggak dijawab, apakah kita tetap setia sama Tuhan? Itu iman yang benar, yang akan berkata Tuhan, ya walaupun doaku nggak dijawab, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Makanya sekarang banyak nyanyi itu, walaupun gunung itu tetap, ya nggak gampang. Walaupun gunung masalahnya belum pindah, tetap percaya sama Tuhan, itu iman yang benar. Keakuan kita sedang diuji.
Ketika itu Daud ini bisa bermegah, dia bisa protes, dia bisa salahin Tuhan. Tuhan, aku tuh enggak salah loh. Aku ini dalam keadaan posisi benar loh. Aku ini dalam keadaan berkenan loh sama Tuhan. Kalau orang Kristen sekarang enggak, udah masalah dia yang cari, masalah dia yang bikin, ya dia salahin Tuhan lagi. Banyak orang Kristen kurang ajar begini saudara. Dia mengalami masalah bukan karena kehendak Tuhan nih. Ya, terjebak utang online. Terus doa, Tuhan, ya kenapa kau enggak jawab, saya mau bayar utang, kenapa enggak ada duit? Nyalahin Tuhan. Ya, apalagi hamil di luar nikah. Doa, ya. Apalagi mengalami masalah keuangan. Ya karena dulu nikah enggak berdoa. Main tabrak aja tanpa perencanaan yang benar. Begitu menikah nggak ada duit. Lalu dia bilang sama suami, kau bilang kenapa kau nggak ngomong dari dulu kalau kau nggak ada duit, kalau kau nggak punya harta. Suaminya bilang dari dulu kan saya sudah bilang hanya kau hartaku satu-satunya. Malah kau jawab so sweet. Ya, begitu menikah baru tahu ternyata nggak punya duit. Ya, yang muda-muda ini tolong buka mata lebar-lebar kalau menikah ya. Jangan kau bilang cinta itu buta. Karena token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Perlu dipertimbangkan segala hal supaya kau tidak masuk dalam pencobaan. Masuk dalam rumah tangga, tidak dipikirin baik-baik, ya tidak diperhitungkan baik-baik, nggak ditata baik-baik. Jangan asal nikah aja nanti hidupmu jadi masalah. Yang bebani orang tua. Udah nikah minta duitnya sama orang tua terus, nggak usah angkat tangan. Ya, banyak orang dia nikah yang jadi repot orang tuanya. Bertobat loh ya, mari kita bertobat. Jangan hidupmu itu jadi masalah bagi orang lain. Kalau masalah cuma bagi dirimu sendiri silakan aja. Tapi kalau bikin masalah juga, urusan percintaanmu, pernikahan lu seret orang tuamu. Banyak sekarang kan begitu. Ya, anak-anak muda hati-hati, makanya kau harus gigih berjuang dalam hidup ini sebab kau bukan pewaris tapi perintis. Ya, berdoa, libatkan Tuhan supaya nggak salah jalan, berdoa sungguh-sungguh. Orang Kristen banyak menghadapi masalah itu karena kesalahan dan kebodohannya sendiri. Udah gitu dia marah sama Tuhan. Kenapa engkau nggak jawab doaku Tuhan? Pastikan engkau berada di rule-nya Tuhan, baru kau bisa tuntut Tuhan. Baru kau bisa tuntut firman-Nya. Tapi kalau kau tidak berjalan dalam rencana Tuhan, jangan coba-coba kau tuntut Tuhan, kau tidak punya hak. Ya, pastikan dulu engkau berjalan dalam kebenaran. Ya, karena di luar Yesus tidak ada jaminan itu, saudara. Kalau kau tinggal dalam aku dalam kamu, Tuhan bilang mintalah. Asal kau tinggal dalam Tuhan. Ya, kalau kau tinggal di luar Tuhan, di dunia ini kan cuma ada dua, hamba Tuhan sama hamba syaitan. Jadi kalau kau tidak nurut sama Tuhan, berarti kau hamba syaitan yang nurutnya sama setan. Ya kau mintalah sama setan. Ya, jangan salah arah saudara. Hanya orang yang hidup menyenangkan Tuhan, berkenan sama Tuhan, yang bisa menuntut firman Tuhan terjadi atas hidupnya. Daud seorang yang berkenan sama Tuhan. Dia mengalami masalah bukan karena kesalahannya, tapi karena rencana Tuhan. Itu aja berat loh dia rasakan. Dia bilang, Tuhan berapa lama lagi Tuhan engkau jauh, engkau tidak melihat kepadaku. Engkau menyembunyikan wajahmu, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Berapa lama lagi musuh-musuhku mengejar aku. Daud ya bertanya kepada Tuhan karena wajar dia menderita karena kebenaran. Ya, tapi lihat saudara, apa responnya Daud setelah dia bertanya? Dia nggak bilang begini, Tuhan bunuh semua musuh-musuhku itu, terutama Saul Tuhan, bunuh dia. Bisa kan kau bunuh dia? Karena dia orang merasa enggak. Daud nggak berdoa meminta supaya masalahnya diambil. Ayat yang ketiga dia bilang ini, pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati.
Dia bilang, buat mataku bercahaya supaya aku bisa melihat semua rencana Tuhan. Ketika doamu gak dijawab, berdoalah supaya Tuhan memberi engkau mata yang terang untuk engkau melihat setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Ya, jangan sok tahu, karena manusia dengan Tuhan tuh memang beda tipis. Tuhan Maha tahu, kita sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Ya, Tuhan Maha tahu, tapi seringkali kita sok tahu. Mari berdoa, Tuhan, biarlah mataku ini bercahaya supaya aku tidak tidur, imanku tidak tidur. Karena kalau imanmu tidur, imanmu bisa mati. Bangkitkan imanmu supaya engkau dapat melihat perkara-perkara besar yang sedang Tuhan sediakan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, saudara. Orang hebat dibentuk dari kesukaran. Kenapa Tuhan membentuk Daud begitu keras? Karena satu saat Tuhan akan pakai dia menjadi raja atas sebuah bangsa. Kalau kau mau hidupmu biasa-biasa saja, ya memang gak ada masalah yang luar biasa. Tapi kalau kau mau hidupmu luar biasa, maka kau akan menghadapi masalah yang luar biasa. Amin. Ya, tapi jangan karena kebodohanmu. Ketika saya terima Yesus, saya diusir dari keluarga saya. Gak punya uang, gak punya rumah, gak punya tempat tinggal. Waktu itu saya bertanya, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama aku harus seperti ini? Dan saya menjalani proses yang begitu panjang, penderitaan. Tapi Tuhan bilang, sabar. Karena di depan itu ada rencanaku yang besar atas hidupmu. Saya gak bisa jadi seperti hari ini kalau Tuhan gak bentuk saya begitu keras. Amin. Ya, proses apa yang sedang kau hadapi? Sekalipun belum dijawab, bilang, Tuhan, biar mataku ini bercahaya supaya aku jangan tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Daud gak mau orang yang gak takut Tuhan, musuh-musuhnya itu yang tidak percaya pada Allah, melihat dia kalah. Dia tidak mau nama Tuhan dipermalukan. Sebab Daud berkata, aku punya Allah yang hebat. Jangan pernah menyerah dengan hidupmu. Bawalah selalu nama Tuhan. Jangan mundur, ingat engkau membawa nama Tuhan, jangan engkau mempermalukan nama Tuhan. Daud bilang, karena kalau aku goyah mereka akan senang. Di mana Allahmu yang kau percaya itu, yang kau bela itu? Jangan berpikir untuk diri kita, tapi bawa nama Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, supaya hidupmu mengalami kemuliaan. Lalu dia berkata begini, saudara, ada iman yang bangkit ketika doanya belum dijawab. Ya, tetapi aku, dia bilang, kepada kasih setiamu aku percaya. Waktu doamu belum dijawab, taruh dalam hatimu iman dan katakan, aku percaya Tuhan. Kasih setiamu itu kekal. Sekalipun kita lagi menderita, Tuhan tahu, saudara. Tuhan tuh lihat hidup kita, jangan pikir Tuhan gak lihat. Waktu kau nangis Tuhan lihat, waktu kau berteriak Tuhan lihat. Enggak ada satupun yang dia gak lihat dari hidupmu. Tapi seringkali Tuhan harus membiarkan, dia harus mengizinkan proses yang berat itu. Karena dia tahu engkau akan menjadi hebat ketika engkau melewati proses yang berat itu. Dan Daud bilang, saudara, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Percayalah bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Ya, sekali lagi, Daud pernah melihat pertolongan Tuhan. Ketika dia menggembalakan kambing domba, ada beruang datang. Daud kejar beruangnya, dia pukul mati, dia ambil kambing dombanya. Ada singa datang, dia kejar. Dan itu semua Daud tahu adalah pembelaan Tuhan. Makanya ketika dia berhadapan dengan Goliat, apa yang Daud bilang? Allahku yang menyertai aku mengalahkan singa dan beruang itu, Allah yang sama yang akan menyertai aku untuk mengalahkan Goliat yang sehebat ini. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita mengalami masa-masa sulit. Daud punya banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan.
Dan dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Bapak Ibu, ikut Tuhan, ingat tujuan akhir kita itu adalah kekekalan. Kita sudah diselamatkan dan itu cukup. Walaupun doaku tidak dijawab, aku percaya Tuhan. Walaupun aku tidak sembuh, mati sekalipun, aku bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Karena tujuan akhir dari hidup kita ini adalah hidup di dalam kekekalan. Dunia ini cuma sementara, dunia ini hanya tempat kita bersinggah. Tetapi tanah kekekalan yang sesungguhnya itu sorga yang mulia. Jangan lupa itu. Makanya engkau jangan habiskan energimu hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak kekal di dunia ini. Amin. Ya, orang itu kalau punya rumah kan pasti kepengen pulang ke rumah. Saudara liburan nih ya. Saudara pengen pulang nggak lagi liburan? Atau ada saya mau liburan terus Ya. Saya kemarin liburan sama keluarga saudara, cuma 5 hari. Saya sama suami tiap hari di hotel gini, lama banget ya, kapan pulang ya, udah bosen. Padahal liburan loh, tapi kita pengen pulang. Ya karena itu tempat kita. Nah kita hidup di dunia ini kata firman Tuhan, ini hanya tempat perantauan. Ada satu tanah kekekalan yang disediakan Tuhan bagi kita yaitu di sorga. Makanya jangan terlalu khawatir hari-hari ini. Hari-hari ini semua berita menakutkan ya. Kita buka nanti mati lampu, mati listrik, nanti ini habis bensin, krisis, nanti keuangan, nanti gini. Jalani aja hidup ini. Orang tanya, Bu mau bagaimana? Jalani, bersyukur, lewati hari demi hari. Makanya perlu doa Bapa kami tiap hari. Doa Bapa kami ajarkan apa? Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang Tapi orang jadi khawatir karena dia mikir 10 tahun ke depan tuh. Ya Pak ya. Tuhan suruh kita berdoa untuk makanan hari ini. Tapi jangan kau pulang kau bilang, aku enggak mau kerja. Kenapa? Yang penting hari ini ada nasi. Nah, itu kau bodoh. Ya, Tuhan suruh kita berdoa, doa Bapa kami itu loh. Saya juga menyadari, iya ya benar, kita mikir hari ini aja deh. Nggak usah pikir krisis nanti, ke depan nanti begini, semua kembali. Manusia itu egois kan? Semua kembali kepada keakuan kan? Kenapa kita takut, kita khawatir, kita tertekan? Karena diri kita sendiri yang kita nggak mau taklukkan kepada firman Tuhan. Jangan mikir yang terlalu berlebih bapak-bapak. Ya dipikir 10 tahun ke depan, doa Bapak kami bilang, Tuhan ya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, secukupnya aja. Yang jadi salah kalau kita mikir Tuhan berikan kami pada 10 tahun yang akan datang makanan kami yang berlimpah-limpah. Maka kau jadi stres. Amin apa amin? Ya. Yang hari ini aja syukuri hari ini masih bisa makan enggak? Masih kan? Orang Indonesia itu katanya krisis tapi warung penuh, restoran penuh ya. Bandara penuh. Saya bilang sama suami, yang krisis ini yang mana ya? Semua penuh loh. Ya di jalan juga orang bersyukur Tuhan masih jagai bangsa kita, bersyukur Tuhan masih pelihara Indonesia, bersyukur kita ada di bangsa yang kita masih bisa menikmati semuanya dengan baik. Banyak-banyaklah bersyukur. Kenapa kau jadi stres? Karena kau terlalu khawatir, kau pikir 10 tahun yang akan datang. Hidupi hari ini, hari demi hari. Tuhan hari ini aku mau hidup kudus, kudus hari ini. Besok bilang lagi, Tuhan besok aku mau kudus lagi besok. Lusa begitu, kudus lagi besok. Ya, kalau kau udah pikir aku hidup dalam kekudusan enggak enak ya, enggak bisa dugem, enggak bisa gini, kok enggak enak ya. Berarti nanti di surga enggak enak ya. Ya, lalu kau pilih masuk neraka. Di neraka enak, banyak ada dugem ya. Ada artis-artis, banyak maksiat di sana. Ayo hidupi hari ini aja dulu. Aku mau kudus hari ini Tuhan dalam pikiran. Hari ini aku mau kudus, aku enggak merokok, enggak minum, enggak dugem, enggak berzina, enggak homo. Amin. Hari ini aja dulu. Pikirin yang hari ini. Kalau hari ini kau lulus, besok lagi Tuhan, hari ini Tuhan. Ya, Tuhan itu ajarkan kita hari ini. Daud berkata, aku bersyukur karena melihat penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Hari-hari ini banyak-banyak nyanyi Bapak Ibu, amin.
Bersyukur gereja ini ada albumnya toh. Saudara di rumah nyanyi, tapi jangan salah lagu. Nyanyi lagu rohani supaya imanmu bangkit, amin. Jangan nyanyi lagu-lagu yang membodohi. Ya kau berbohong, aku pun percaya, goblok. Ya kau dustai, aku mencintai. Coba kau pikir di mana ada cinta segoblok ini. Ini anak-anak muda nih, tidak usah nyanyi lagu-lagu yang ya bikin imanmu tuh drop ya. Apalagi nyanyi lagu rohani ya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Iman kita bangkit, amin. Saya kalau mulai khawatir saya nyanyi. Saya nyanyi saudara, kalau mulai khawatir, takut saya nyanyi. Mau di kamar mandi, di dapur, di mana. Kan iblis itu menyerang kita terus loh. Ya kita lagi diam, tiba-tiba iblis ngomong, kalau nanti krisis, kalau nanti begini, kalau nanti begini. Lalu tiba-tiba nyanyi saja, nyanyi. Ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, hilang langsung setannya pergi. Tapi kalau kau biarkan, apalagi kau nyanyi lagu-lagu yang seperti itu membunuh imanmu saudara. Ya jangan, kita berdoa, Daud bilang, aku mau menyanyi. Doanya sudah dijawab apa belum? Belum, di atas dia baru tanya, berapa lama Tuhan, berapa lama? Tapi dia cepat-cepat bertobat. Bertobat, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Iman adalah sesuatu yang mampu melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun hari ini engkau sedang ada di titik terendah. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Karena waktunya sudah habis, saya undang imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun kami belum melihat tapi kami percaya Engkau berbuat baik. Walau 1000 rebah di sisi kanan kami, di sisi kiri kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Hari ini mari saudara sungguh-sungguh bertobat. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita mau katakan pujian tadi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Lebih lagi angkat imanmu pada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah yang sanggup menolong kami. Amin. Walau 10.000 Tuhan, 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, lebih lagi angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tetaplah Allah yang menolong, yang sanggup menolong. Apapun persoalanmu hari ini saudara, bilang pada Tuhan, kami percaya Tuhan. Sekali lagi dengan iman, katakan di hadapan Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak kami Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama.
menjaga. Ku kuat sebab kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasamu besar. Ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab kau yang menjaga. Ku kuat sebab kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasamu besar. Ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.